Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang salah satu tokoh pemikir Islam kontemporer yang telah banyak memberikan sumbangsi pemikirannya, bukan cuma bagi masyarakat Muslim di Indonesia, tapi juga bagi masyarakat Muslim di dunia. Dialah Syekh Yusuf Al-Qaradawi. هناك أناس يشيخون وهم في العشرينات والثلاثينات من عمرهم هم شباب في السن ولكنهم شيوخ في الهمة والعزم. Selama segmen ini kita akan mengulas tentang siapa itu Syekh Yusuf Al-Qaradawi, lalu apa saja pokok-pokok pemikirannya, dan bagaimana gagasannya itu bisa masuk dan berkembang di Indonesia, serta pengaruh positif dan kritik terhadap pemikirannya. Yusuf Al-Qaradawi ini lahir pada tanggal 9 September 1926 di desa Sofwatu Torab, Provinsi Gorbiyah, Mesir. Beliau ini sudah menjadi yatim piatu ketika Al-Qaradawi masih dalam kandungan ibunya. Ayahnya sudah meninggal dunia. Kemudian ketika Al-Qaradawi baru berusia 1 tahun, ibunya pun meninggal dunia. Maka Al-Qaradawi ini karena merupakan anak tunggal, diasuhlah oleh pamannya. Tapi berkat lingkungan keluarga pamannya ini yang begitu religius, sehingga melahirkan kecenderungan Al-Qaradawi di bidang agama. Keistimewaannya ini terlihat ketika beliau sudah berhasil menghatamkan atau menghafal Al-Quran sebelum berusia 10 tahun. Kemudian beliau melewati pendidikan dasar dan menengahnya ini di Tanta, lalu beliau melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar dan selesai pada tahun 1953. Kemudian beliau kembali melanjutkan pendidikan diplomanya itu di bidang sastra dan bahasa Arab dan selesai pada tahun 1954. Karena beliau merupakan sebagai lulusan terbaik dari mahasiswa Al-Azhar, maka beliau pun diminta untuk bekerja di Institut Para Imam di Kementerian Wakaf Mesir. Kemudian begitupun di Departemen Kebudayaan Islam di Al-Azhar. Pada masa inilah Al-Qaradawi memulai karirnya sebagai penulis, guru, dan cendekiawan, serta sering memberikan khutbah atau ceramah di masjid-masjid yang di Kairo. Namun pada akhir tahun 1940-an dan awal 1950-an, ia pernah beberapa kali dipenjara karena keterlibatannya dengan organisasi Ikhwanul Muslimin. Organisasi Ikhwanul Muslimin ini dikenal sebagai organisasi yang anti pemerintah. Maka aktivitas dakwahnya pun ini dilarang oleh pemerintah saat itu. Pada tahun 1961, dalam program pertukaran ulama, Al-Azhar mengirim Al-Qaradawi ke negara Qatar untuk memimpin Institut Agama Islam yang ada di kota Doha. Di tempat itulah beliau menjalani pengasingannya selama 4 dekade. Kemudian pada tahun 1973, beliau mendirikan Departemen Riset Islam di Universitas Qatar. Dan di tahun yang sama pula, beliau kembali ke negara kelahirannya untuk menyelesaikan pendidikan S3-nya di fakultas yang sama, yaitu Fakultas Usuluddin, dengan disertasinya yang berjudul Fiqhuz Zakah wa Asaruha fi Halil Qadayal Iqtisadiyah wal Ijtimaiyah, yaitu fikih zakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial dan ekonomi. Disertasinya inilah yang kemudian disempurnakan menjadi buku, lalu disebarluaskan ke dalam berbagai bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Inilah yang kemudian menjadi salah satu karya monumentalnya yang banyak menginspirasi masyarakat Muslim di Indonesia. Untuk memahami bagaimana pengaruh pemikiran Yusuf Al-Qaradawi, ada baiknya kita menyoroti dulu beberapa pokok pemikiran beliau, yaitu yang pertama, persoalan fikih wasatiyah atau fikih moderat. Al-Qaradawi ini sangat menekankan prinsip wasatiyah atau moderasi beragama. Islam bukanlah agama yang ekstrim ke kanan atau ke kiri menurutnya. Ia menolak sikap kaku yang terlalu tekstual, tetapi juga mengkritik sikap liberal yang seringkali keluar dari petunjuk nas Al-Quran. Inilah yang banyak disuarakan oleh Kementerian Agama saat ini.
persoalan moderasi beragama. Bagaimana bisa menciptakan lingkungan moderasi beragama, terutama dalam dunia pendidikan. Yang kedua, maqasidus syariah atau tujuan dari syariah. Pemikiran Al-Qaradawi ini sangat kental dengan pendekatan maqasidus syariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Baginya, hukum Islam itu tidak hanya dilihat dari teks, tapi juga tujuan dan kemaslahatan yang ingin diwujudkan. Oleh karena itu, harus tetap berada di jalur maqasidus syariah. Yang ketiga, fikih minoritas dan fikih realitas. Al-Qaradawi mengembangkan konsep fikih yang responsif terhadap realitas umat Islam yang hidup sebagai minoritas atau dalam masyarakat majemuk. Konsep ini tentunya relevan dengan konteks Indonesia yang plural dan multikultural ini. Yang keempat, dakwah yang humanis dan kontekstual. Dalam dakwah, Al-Qaradawi sangat menekankan pendekatan yang lembut, persuasif, dan memperhatikan kondisi psikologis serta sosial masyarakat. Lalu bagaimana pemikiran Yusuf Al-Qaradawi bisa masuk dan berkembang di Indonesia? Pemikirannya ini mulai dikenal luas di Indonesia sejak dekade 1980-an dan 1990-an, terutama melalui terjemahan buku-bukunya ke dalam bahasa Indonesia. Karya-karyanya seperti Halal wal Haram fil Islam atau Halal dan Haram dalam Islam, Fikih Zakat yang sudah disebutkan di awal tadi, yang berangkat dari disertasi beliau, dan lalu buku yang lainnya itu Fikih Prioritas menjadi bacaan penting di kalangan mahasiswa, dai, dan aktivis organisasi Islam. Selain itu, perkembangan media, penerbitan Islam, buku, serta kajian-kajian di kampus turut mempercepat penyebaran gagasan Al-Qaradawi. Pemikirannya juga sering dijadikan sebagai rujukan dalam forum-forum diskusi keislaman dan pelatihan dai. Pengaruh pemikiran Yusuf Al-Qaradawi ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut ini. Yang pertama, wacana fikih kontemporer. Banyak ulama dan cendekiawan Muslim Indonesia yang mengadopsi pendekatan fikih kontekstual dan berbasis maqasidus syariah, sebagaimana yang dikembangkan oleh Al-Qaradawi tadi. Yang kedua, gerakan dakwah dan pendidikan. Pendekatan dakwah yang moderat dan humanis mempengaruhi metode dakwah di masjid, kampus, dan media digital. Beberapa lembaga pendidikan Islam juga menggunakan karya-karyanya sebagai referensi. Dan yang ketiga, pemikiran ekonomi Islam. Pemikiran Al-Qaradawi telah tentang zakat, wakaf, dan ekonomi Islam turut memberi kontribusi pada perkembangan lembaga zakat dan ekonomi syariah di Indonesia. Meski berpengaruh besar, pemikiran Yusuf Al-Qaradawi juga tidak lepas dari yang namanya kritik dari pemikirannya itu. Sebagian kalangan milenial bahwa beberapa pandangannya bersifat kontroversial, terutama yang berkaitan dengan politik internasional dan isu-isu tertentu. Di Indonesia sendiri, ada perbedaan dalam menerima dan menafsirkan gagasannya, tergantung latar belakang organisasi dan pemikiran masing-masing. Namun demikian, kritik ini justru menunjukkan bahwa pemikirannya hidup dan terus diperdebatkan secara intelektual. Di tengah tantangan globalisasi, digitalisasi, dan kompleksitas persoalan umat, pemikiran Yusuf Al-Qaradawi masih memiliki relevansi yang kuat, terutama dalam mendorong Islam yang moderat, solutif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Bagi konteks keindonesiaan, gagasan-gagasannya ini dapat menjadi inspirasi dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai keislaman dan realitas kebangsaan. Demikianlah pembahasan kita tentang pengaruh pemikiran Yusuf Al-Qaradawi di Indonesia. Semoga episode ini bisa menambah wawasan dan pemahaman kita tentang dinamika perkembangan pemikiran Islam kontemporer. Terima kasih telah menonton video ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.